Sunter itu entah kenapa mungkin punya demografinya itu unik sih untuk anak muda ya. Oh, gimana nih kok uniknya nih kok? Jadi anak-anaknya itu sebenarnya relatif kreatif sih gitu. 10 tahun bukan waktu yang singkat ya kok ya? Kan masalahnya waktu kita mau itu mereka nggak ngerti kan gitu. Jadi itu yang nentang kan cukup banyak. Kalau marahin sih nggak ada ya, nggak ada sih kalau marahin. Cuma kalau pas ibadah kebanyakan mungkin anak-anak remaja aja sih. Remaja Yang pas bandel-bandel lagi. ya kok sebutin aja kok. Kalau sebenarnya gini, kesulitannya itu adalah gitu. Kesulitannya itu adalah mindset ya, visi sih sebenarnya. Sharing visi untuk mereka yakin bahwa di depan ini adalah jalan yang tepat buat kita gitu. Jadi kita itu tubuh Kristus itu tidak mungkin semuanya nyaman-nyaman semua sih gitu. Pasti kita ada gesek-gesekan, tapi itu menajamkan. Kok di balik itu nih kok, pernah nggak sih ada kejadian-kejadian yang menyedihkan gitu selama menjadi youth pastor nih? Kalau menyedihkan ya? Bikin koko sedih atau menyentuh gitu? Oke, mungkin ada dua ya bisa yang menyedihkan lah ya. Yang pertama itu adalah waktu salah satunya itu youth tidak boleh mengadakan youth Christmas. I remember that. Ya. Waktu itu sedih itu kenapa? Karena waktu itu gini sih. Di satu sisi berarti kan sumber daya waktu itu alasannya itu adalah bahwa SDM kita paling besar itu ada di youth ya. Kalau youth fokus mengadakan youth Christmas, maka kita umum itu kehilangan banyak sekali SDM. Nah, itu di satu sisi memang itu menunjukkan bahwa youth ini mungkin bergerak dengan arah yang pas ya. Tapi satu sisi ternyata memang gereja kita itu masih menekankan event yang source-nya itu adalah anak-anak muda gitu. Padahal kita perlu, nggak apa-apa menurut saya itu eventnya nggak perlu terlalu bagus. Maksudnya gini, nggak terlalu kelihatan profesional. Ini pandangan saya ya. Tetapi semua orang berbagian gitu. Itu. Jadi misalnya komisi wanita, meskipun mereka mungkin memimpin pujian atau singer atau musik atau siapa aja lah yang lebih dewasa gitu, tidak sehebat anak-anak muda ini, it's okay menurut saya. Yang penting kita tuh semua berbagi gitu, karena kan ini seperti tubuh Kristus itu seperti kita tuh saling mengisi gitu. Nah, itu salah satu yang buat saya sedih adalah waktu kita diputuskan untuk tidak ada youth Christmas gitu. Ya bukan, ya youth Christmas ya. Kita boleh ngadain Christmas tapi bukan youth Christmas ya, seperti celebration. It's agak shocking tuh waktu itu ya. Iya. saya sampai sekarang suka bingung ya. Suka bingung. Maksudnya kita biasanya mendorong anak muda untuk buat itu, tapi kita situ tidak mengadakan. Ya, itu agak ya inilah ya. Yang kedua mungkin yang paling menyedihkan tuh ya waktu meninggalkan youth sih gitu. Saya sedih itu sebenarnya sedih banget sih sebenarnya waktu itu ya. Ada banyak pertimbangan waktu itu untuk saya meninggalkan youth dan salah satu yang saya paling sedih itu adalah karena saya detach. Gini, saya punya prinsip kalau saya misalnya pelayanan di Sunter, lalu saya tinggalkan pelayanan ini karena Tuhan memimpin ke tempat yang lain, saya perlu support pastor selanjutnya, yaitu salah satunya dengan cara tidak terlalu attach sama sama jemaat yang ada di situ. Karena kenapa? Nanti pemuda atau youth itu membanding-bandingkan dan kemudian itu cerita lagi sama saya gitu. Nah, karena saya punya prinsip saya harus detach, nggak punya attachment lagi supaya jaga jarak begitu istilahnya. Nah, meninggalkan Sunter itu buat saya itu menyedihkan gitu ya. Karena saya harus kehilangan keluarga sementara. Maksudnya gitu. Kalau sekarang saya maksudnya saya bisa attach lagi karena udah ada jarak yang cukup jauh gitu.
Tapi kalau misalnya waktu itu tetap nempel, masih WA, masih ada dalam grup apa gitu, ya saya nggak support dong sama hamba Tuhan yang selanjutnya untuk melayani Oh, gitu. I see, Ya, okay. ya bayangan lah ya kalau kita jadi orang baru, terus kemudian semua jemaat ini masih ngomong sama gembala yang lama, Ya, kan yang kita lama. jadi nggak enak ya. Betul. Gitu. Salah satu cara saya support rekan pelayanan saya sebagai hamba Tuhan yang baru adalah sebagai pemimpin yang baru, gembala yang baru adalah dengan memutuskan hubungan itu secara sengaja. Nah, itu membuat saya kehilangan banyak sih. Kehilangan banyak, dan itu momen paling menyedihkan dan menyakitkan lah gitu. Jadi saya harus, misalnya ada yang chat, saya harus sengaja untuk balasnya lama dan sengaja untuk tidak. Dia cerita dia ada pelayan, ada punya masalah lagi, masih cerita. Nah, saya mencoba untuk mengarahkan dia kembali kepada kamu punya pastoring baru loh, gitu. Nah, kehilangan persahabatan, kehilangan teman, kehilangan keluarga itu yang paling menyedihkan sih. Oh, ternyata itu. Mungkin teman-teman yang dulu yang bertanya-tanya akhirnya kejawab nih dari podcast hari ini nih ya. Oke, berarti ternyata gini loh kok. Rahasianya bukan hanya Koko yang merasa sedih. Waktu itu kita teman-teman pengurus juga merasa bingung, sedih, dan don't know what to do next. Ya. Gitu. Seperti kalau istilah dulu teman-teman yang di pengurus bilang seperti ayam kehilangan induk. Ya. Gitu kok. Ya, tapi ternyata itu alasannya ya. Memang secara pelayanan memang tujuannya adalah bukan manusia yang disenangkan, tapi Tuhan yang dimuliakan ya Pak ya. Yes. Ya mungkin waktu itu posisinya kita nggak senang nih, aduh kok si Koanta langsung tinggalin begini gitu ya. Tapi ternyata ada visi yang jauh lebih besar ya ternyata ya Pak ya. Oke, ini buat sama-sama kita semua belajar nih teman-teman di ini ya. Nah, kalau misalnya momen yang paling membahagiakan apa kok? Ada nggak kok? Momen yang gini ya, momen yang paling membahagiakan tuh gini sih. Momennya tuh gini sih, waktu youth itu terbentuk, waktu gini ya, waktu kalian mulai ngerasa bahwa iya kita perlu bikin youth ministry. Nah, itu momen-momen di mana saya merasa bahwa bahwa ini akan jadi gitu ya. Waktu mulai berdiri, terus kita bikin logo itu dibuat oleh Nico sih, Nico almarhum. Oh iya pokoknya. Ya. Dia pemenangnya waktu itu. Yaitu salah satu legacy dari Nico untuk Sunter ya. Itu momen yang buat saya ini ya, waktu kalian bekerja dengan ngerti kalian mau ngapain dan sebagainya gitu. Terus kemudian sebenarnya gini, salah satu momen kelanjutan yang saya bahagia itu adalah saya punya visi sih sebenarnya. Mereka yang ada di youth ini akan meneruskan pelayanannya sampai ke kemajelisan gitu. Makanya saya support gini, anak muda gini ya. Kita waktu di youth ya, itu anak muda itu paling suka kritik majelis ya. Majelis itu A, B, C gitu. Kenapa gini sih gitu. Nah, saya waktu itu selalu ingetin sih, kan kalian perlu waktu gitu untuk memahami gitu. Dan kalau kalian punya beban, punya visi, gak usah terlalu banyak cincong lah istilahnya ya gitu. Ya, betul. Bekerjalah nanti waktu kamu jadi majelis gitu. Atau kalau kamu sekarang lagi ada kepengurusan, bekerja sebaik mungkin. Nah, saya harap sebenarnya beban orang-orang youth yang nangkep visi itu mereka bekerja terus di dalam kemajelisan gitu. Makanya saya senang sih gitu ketika kalian itu mulai melayani sebagai majelis gitu. Karena majelis itu bagaimanapun adalah decision maker untuk banyak sekali keputusan strategis dari gereja. Oke, wah berarti visi misi Koanta dalam skop kecil berhasil nih kok. Ya. 70-80% dari anak KTB majelis semua. Wah. Gua, Aseng, sama Adit. Oh, Aseng gini ya. Iya, Aseng periode ini. Aduh, puji Tuhan. Nah, itu sebenarnya salah satu ini sih ya, salah satu waktu pertama mulai Adit yang naik ya. Iya. Ya itu waktu itu saya jujur aja waktu itu saya senang banget sih gitu. Terus waktu lu naik ya, waktu kamu naik Don. Terus waktu itu Asing juga punya keinginan gitu ya. Terus
Cuman dia waktu itu ya tahu adalah masalah gimana Nah, gitu, jadi dia belum bisa naik waktu itu. Nah, saya baru tahu kalau dia sudah naik kali ini. iya, periode Yes. ini kok. Ya. Ya memang porsinya sih di kemajelisan bukannya ini ya kok ya, maksudnya bukannya kita kepengen isinya anak muda biar lebih seru gitu, enggak ya kok ya. Memang harus regenerasi itu terjadi ya, sebagai satu kesatuan tubuh ya. Ya. Biar ada sinergi itu tadi ya kok ya. Ya, karena gini juga dan waktu itu salah satu visi yang kita selalu bahas dan kita bicarakan itu adalah gini. Gini, waktu itu salah satu yang saya selalu sampaikan di kemajelisan tentang kenapa kita perlu berjuang untuk youth ini adalah gini. Kita kehilangan anak muda. Jadi statistik GKI aja misalnya, kalau kan ada kita kalau Warta Jumat itu ada kehadiran ya. Jumlah kehadiran ya. Ya, sekolah minggu gede, lalu remaja mengecil, pemuda mengecil gitu. Nanti saya bilang gini, lalu nanti kalau tiba-tiba jadi majelis adalah orang yang nggak pernah kita bentuk dong, orang yang nggak pernah kita didik, orang yang nggak pernah mengikuti visinya gereja. Tiba-tiba dia naik jadi majelis, saya bilang gitu. Enggak dong, kita salah kalau gitu. Kita jangan mengangkat orang yang sebenarnya tidak pernah terdidik. Saya bilang contoh gini, mau nggak kita pakai seorang manajer, orang yang nggak pernah sekolah? Mau nggak kita hire seorang guru yang nggak pernah belajar, tiba-tiba kita angkat jadi guru jadi untuk mendidik anak kita sendiri? Nggak mau kita kan? Kita butuh orang yang sebenarnya terdidik gitu. Nah, gimana cara mendidiknya? Kita harus mendidik mereka untuk jadi pemimpin. Nah, mereka harus tetap berada dalam jalur pemuritan. Pemuritan itu bukan harus kelas ya. Makanya kita pakai itu di MY, Disciple Making Youth, supaya nanti yang jadi majelis itu adalah mereka yang sebenarnya sejak awal mengikuti, berjuang gitu. Jadi mereka tuh bukan orang yang tiba-tiba aja, gue tahu nih, gue tahu itu gitu. Tapi mereka adalah orang yang berjuang dari gereja itu sejak kecil, dan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya mengerti ini gereja apa, ini gerejaku gitu loh, ini keluargaku gitu. Jadi dia berjuang karena memang itu kehidupannya gitu. Wah, gila. Gue agak sedikit terharu nih dengar cerita ini nih kok ya. Berarti teman-teman, jadi kita di sini semua memang tidak berhenti sampai di youth saja gitu ya kok ya. Ya, kita seumur hidup ketika kita mengikut Tuhan, kita dipakai Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, harusnya memang pelayanan itu adalah menjadi suatu sukacita sendiri ya kok ya. Wujud nyata dari kasih Tuhan yang sudah kita rasakan. Itu nih kok ya. Oke, wow, inspiring sekali nih kok. Iya, gue sampai speechless ya. Memang kadang-kadang ya kita ya sedih sih ya kok ya. Nggak tahu nih kok update nggak ya. Mungkin ada beberapa teman dari youth yang setelah ke youth untuk ke umum itu rasanya berat bener gitu ya. Kita ngomongin kebaktian nih kok. Kita ngomongin kebaktian. Soalnya gapnya jauh banget gitu kok ya. Oke. Nah, terus nih kok. Waktu itu gimana sih kok relasi Koko sama anak-anak youth selama jadi youth pastor itu? Rasanya gimana waktu itu? Saya sebenarnya ini sih, kalau saya pribadi ya, kan perspektif saya ya. Kalau saya merasa dekat sih. Kalau saya merasa dekat. Saya merasa dekat. Kita punya circle gitu. Kita punya circle yang secara umum baik lah ya gitu ya. Pasti ada aja sih yang tidak berjalan dengan maksimal, tapi overall oke. Lalu kemudian kalau saya pribadi sih merasa apa aja bisa ya. Maksudnya gini, kita tim kerja bisa, kita tim jalan-jalan bisa, kita mau makan bareng bisa, kita mau ketawa-ketawa bisa gitu. Jadi ada banyak area yang sebenarnya kita oke aja sih gitu. Jadi saya seingat saya hampir tidak pernah ya konflik dengan anak-anak youth sih gitu. Saya sih ngerasa selesai ya. Tapi kalau mungkin anak youth ngerasa konflik ya bisa jadi ya. Tapi mungkin kalau saya sih enggak sih. Ya kalau sejauh dulu sih seingat-ingat saya juga aman-aman aja kok ya. Malah kita cukup intens gitu ya hubungannya ya. Oke, wah. Ya jadi recall lagi nih teman-teman ya. Kalau memang
circle itu sangat penting kok ya buat pertumbuhan kita ya, terutama anak muda ya, dimana yang tadi Koko bilang tuh, kalau bisa segrup gitu ya duduknya ya gitu. Yeah. Nah sama nih ketika circle itu sudah sampai sekarang masih ada dan masih dikembangin, ya pastiin kita join gitu ya kok ya. Yeah. Oke. Nah sekarang lebih ke personal nih kok. Ya. Nah, sekarang kan Koko kan dengar-dengar juga jadi dosen nih kok ya di salah satu kampus ternama ya di Jakarta ya. Iya. Nah, kok kira-kira suka dukanya antara di gereja sama di kampus lebih prefer yang mana nih kok ceritanya? Sebenarnya gini ya, kalau di sebenarnya visi saya tetap sama sih gitu. Saya punya visi pribadi sama secara umum sih, yaitu pemberitaan. Nah, saya sebenarnya bukan mau meninggalkan gereja sih sebenarnya. Cuma waktu itu saya melihat bahwa ada area di dalam universitas atau seminari ya. Waktu itu saya sebenarnya pilihannya seminari atau universitas sih, sekolah STT atau seminari atau universitas. Terus saya lihat ada area yang mungkin saya bisa explore di dalam universitas gitu. Okay. Areanya gini, bedanya gini. Kalau bedanya ada di dua item ya. Kalau di kampus itu ada yang namanya komitmen yang jauh lebih tinggi dibanding gereja. Oke. Ya. Lalu kemudian yang kedua waktu, intensitas. Nah, contohnya gini. Kalau misalnya saya punya satu konsep ya, atau satu hal atau modul gitu, maka waktu kita mau terapkan di gereja, kita cuma ketemu misalnya seminggu sekali. Ya. Lalu waktunya juga nggak bisa lama. Gitu. Ya, betul. Lalu kalau kita bisa mau bikin evaluasi supaya kita dapat feedback pemahamannya bagaimana, nanti misalnya tim yang kita bentuk ini, aduh si Bu nggak sempat gitu ngerjainnya gitu loh. Yeah. Jadi tapi nggak bisa dikontrol gitu. Yeah. Tapi kalau di kampus waktu kita buat waktunya lebih intens. Yeah. Mereka betul-betul fokus untuk dibentuk di situ. Lalu waktunya cukup banyak gitu loh. Kemudian kalau kita kasih tugas supaya mereka latihan untuk membentuk hidup mereka, itu mereka pasti kerjakan. Nggak kerjain nggak mungkin. Kan ada nilai di situ. Oh iya betul, ada kewajibannya juga ya. Ada kewajiban. Nah itu area yang ingin saya explore waktu itu di universitas. Nah tetap makanya saya bilang tuh waktu itu beban saya tetap pemuritan. Lalu ada yang saya miss di universitas. Universitas itu salah satu kelemahannya gini, karena dia bentuknya formal, maka relasi itu nggak bisa sedekat kayak kita di gereja, gitu. Nggak bisa kayak di gereja. Nah, ini ada gap yang sulit gitu. Padahal pemuritan itu salah satu paling besar itu adalah hidup ke hidup gitu. Jadi bukan teaching ke hidup, tapi dari hidup ke hidup gitu. Jadi saya itu bisa mengubah orang dengan hidup saya, bukan dengan khotbah saya gitu. Okay. Nah, itu yang area yang kemudian saya coba mungkin beberapa tahun awal saya agak miss, lalu kemudian beberapa tahun kemudian di universitas saya ubah untuk membangun satu relasi yang baik gitu ya, karena akhirnya kita ada kelompok kecil lagi di dalam di universitas itu yang membuat saya itu bisa menjadi gembala buat mereka betul-betul seperti di gereja. Oke. Nah, jadi ada komplit lah gitu. Nah, di gereja yang tadi saya sebutkan tadi, yang tadi itu miss-nya gitu. Nah, salah satu waktu itu saya ngobrol sama Pak Rian, itu di Jogja. Nah, dia bilang gini, coba bandingkan, pertanyaan sama sih, coba bandingkan hasil pelayanan di gereja dan di universitas. Oke. Kalau di gereja susah ngukurnya, misalnya, dia baru serius di gereja, anggaplah 4 tahun yang lalu, sekarang. Gimana kita ngukur keberhasilannya? Nah, agak susah. Pertumbuhannya keukur nggak? Nah, gereja agak miss daerah seni. Tapi kalau misalnya di kampus, kebaca, ada nilai, waktu dia baru masuk tingkat 1, dia lulus tingkat 4, programnya selesai, pembentukannya selesai gitu.
Nah, karena saya waktu itu saya ada di fakultas keguruan untuk membentuk guru Kristen, hanya Kristen doang yang ada di situ. Jadi sesuai visinya gitu. Nah, tapi gereja menurut saya, ini yang saya belajar di universitas ya, gereja mungkin perlu apa ya? Gereja nanti misalnya contohnya, udah 20 tahun di gereja, nggak berubah-berubah hidupnya. Gitu aja. Aspek pertumbuhannya itu nggak keukur gitu. Jadi mungkin menurut saya itu gereja perlu, tidak harus seperti universitas, tapi maksudnya perlu punya apa ya, kayak framework lah ya, membaca bagaimana sih jemaat itu perlu bertumbuh daerah mana, yang kurang bertumbuh daerah mana. Tidak harus digenjot bagaimana, tapi maksudnya itu kira-kira punya pemetaan lah, sehingga gereja itu sendiri ketika program kita 2 tahun ini adalah untuk ini karena jemaat kita itu ada catatannya gitu, ada hitam di atas putih yang cukup, yang bisa dipertanggungjawabkan lah gitu, sehingga itu yang bisa membuatnya lebih maksimal. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah lebih di antara dua ini, saya sebenarnya melihat dua-duanya ada areanya masing-masing lah ya. Di sini untuk sementara ini saya ada di sini. Saya belum tahu sampai kapan. Apakah saya akan kembali ke gereja? Saya juga belum tahu. Maksudnya saya belum dapat beban apa-apa gitu. Tapi dua area ini sebenarnya tetap mengerjakan bentuk pemuritan dan dua-duanya harus mengerjakan dengan serius sih gitu. Kalau saya sementara ini ya saya di universitas. Oke. Ya, thank you kok. Ya, mungkin kalau di gereja ngukurnya lebih gampang kali kok ya. Dari gereja dia habis dari youth dia kemana nih? Kalau mukanya udah nggak kelihatan di umum, nggak sampai 20 tahun kok. Oke. Ya, teman-teman, ya banyak banget ya yang kita dapat nih hari ini ya. Berarti ternyata dari dulu sampai sekarang visi itu masih berjalan gitu ya. Gimana kita memang harus terus dimuridkan ya. Dulu Pak Riko ingat banget juga pernah khotbah satu nih, kita itu belajar sampai mati gitu. Karena manusia itu akan terus belajar gitu. Nah sama di sini kok ya, ketika kita percaya sama Tuhan ya kita akan dimuridkan, mungkin nggak letterlek di gereja gitu ya, tapi mungkin di kehidupan kita bisa melayani dimanapun gitu ya. Mungkin di dalam sekolahan kita, dalam kampus kita gitu ya, kita bisa jadi terang dan garam di sana gitu ya kok ya. Nah ya, oke. Thank you Niko. Kita udah ngobrol-ngobrol seru nih ya, nggak berasa nih ya waktunya, jalannya cukup singkat nih ternyata ngobrolnya baru nih ya. Iya, udah 10 tahun kayaknya kita baru ketemu 1-2 kali kok ya. Iya ya. Iya. Oke, terus Niko, sebelum kita akhirin nih ya, kira-kira nih buat anak-anak youth sekarang Niko, apa pesan-pesan Kowanta untuk kita semua? Kalau untuk anak-anak muda, gitu ya, anak-anak muda, kalau saya pribadi sih ya melihat bahwa don't waste your life, gitu. Don't waste. Gitu. Jadi hidup mudamu itu sebenarnya hidup yang menyenangkan gitu. Pengkhotbah itu kasih advice ya, saya ambil dari pengkhotbah. Bersenang-senanglah di masa mudamu, nikmati kemudaanmu dengan baik, dengan maksimal gitu ya, yang nggak akan kamu nikmati lagi gitu. Contohnya misalnya kayak saya sama Doni ini kan udah nikah gitu ya, kita tidak bisa sebebas dulu ya Dan ya. Betul. Jadi ada jam malam ya kok ya? Enggak ya, sama ya, ada jam malam. Iya, jam malam ya. Tapi kalau dulu tuh waktu itu kita masih bisa inilah ya, tanggung jawab, maksudnya pulang ke rumah itu tidak ada tanggung jawab khusus gitu ya. Nah, jadi masa mudamu itu masa kamu bertanggung jawab terhadap keluargamu, orang tuamu, tapi bukan kamu yang mempertanggungjawabkan mereka gitu. Jadi ada banyak ruang yang kamu bisa nikmati gitu, dan pengkhotbah itu memberikan advice, nikmati masa mudamu dengan sebaik mungkin, tetapi kamu jangan jangan menumpuk dosa di situ ya, dan takutlah akan Tuhan. Jadi semasa mudamu itu nikmatilah semuanya di dalam takut akan Tuhan.
gitu. Jadi jangan membandingkan bahwa gitu, kalau rohani itu berarti nggak jalan-jalan, cuma nggak baca gaul Alkitab. gitu ya. Oh itu mah Wah, kampungan zaman banget. dulu ya kok. Pemikiran zaman dulu ya. Iya, nggak. Justru saya pikir kalau misalnya baca Alkitab terus nggak rohani sih, gitu. Ya, nggak rohani jadinya. Karena jadi Alkitab itu sendiri mengajarkan untuk kita melakukan gitu loh. Dan kita itu mengasihi itu, kasih itu nggak bisa misalnya gini. Kita di youth nih ya, terus Doni datang diem dari awal sampai akhir setahun, nggak pernah ngobrol. Kita nggak mungkin tiba-tiba ngomongin, gila ya Doni itu betul penuh cinta kasih ya, gitu kan nggak mungkin dong. Iya. Jadi Doni itu ketika dia mengasihi, maka dia akan tampak kasihnya gitu. Jadi Iya, kalau kita sebut kita rohani itu justru kita lebih menikmati masa muda kita itu kita manfaatkan dengan baik gitu loh. Cuman karena masalah pandemi ya beda lagi ya konteksnya ya. Tapi maksudnya ketika engkau masih muda, nikmati semua persahabatanmu, kamu bisa buat itu lebih luas. Banyak jiwa petualangmu boleh kamu jalankan gitu loh, sampai masa di mana itu akan berlalu gitu. Kamu punya bekal untuk bertanggung jawab terhadap keluargamu nanti. Jadi kan anak-anak muda, nikmati masa mudamu dalam takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan itu artinya bukan tidak bebas ya, tapi bebas, tetapi di dalam koridor yang tepat. Oke, ya teman-teman kita udah denger ya, tadi bagus banget ya pesan-pesan Kowanta buat kita nih ya. Kalau istilah zaman now tuh YOLO gitu ya, tapi YOLO in Christ gitu ya kok ya. Bener banget nih teman-teman. Maksudnya Kowanta nih, mungkin yang gua alamin juga nih. Oh dulu pelayanan di youth tuh ya bisa all out, mau sampai latihan jam 11 malam, mau mulai dari jam 6 pagi, mau syuting, mau dulu drama kok ya, ingat banget ya drama gitu ya. Wah terus mau ngapain tuh lebih ada tenaganya, ada semangatnya, ada gitu ya. Sekarang kan udah nggak mungkin lagi, masa udah punya anak pelayanan di youth gitu ya, jadi kangen gitu kalau masa-masa dulu gitu ya. Iya, jadi enjoy nih teman-teman ya, buat kita semua tadi udah dengar tentang apa sih visi awal kita, gimana Tuhan menyertai dengan di MY itu dulu terbentuk gitu ya, selama 10 tahun. Sekarang kita yang masih di youth, kita tinggal menikmati aja teman-teman. Bagaimana cara menikmatinya? Yaitu menikmatilah di dalam Tuhan. Ketika kamu merasa terpenuhi dengan kasih, luapkan itu keluar. Maksudnya gimana kok? Ya keluar dalam pelayanan kita. Gitu. Mungkin di gereja, ini kesempatan nggak datang 2 kali kok ya. Kalau udah lewat masa youth, udah nggak bisa lagi pelayanan di youth ya. Jadi enjoy gitu teman-teman ya. Kita pelayanan di youth, kita ikut circle, itu udah bagus banget gitu ya. Karena masa pandemi, balik lagi kok, masa pandemi nggak bisa pelayanan nih kebetulan ya. Jadi yang ngumpulnya di online aja nih, di circle. Ya udah join, sempetin waktu gitu ya. Gitu. Oke. Thank you Kowanta, masih banyak sebenarnya yang mau diobrolin nih ya di luar ini ya, tapi waktu juga yang membatasi kita ya. Thank you untuk hari ini, kita bisa mungkin ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Mungkin buat teman-teman youth yang mau temu kangen juga boleh nanti siapin satu waktu nih, kita online bareng nih gitu ya. Oke. Buat teman-teman semua yang merasa terberkati dengan dengerin podcast ini, boleh komen di bawah, mungkin mau say thanks, mau tanya-tanya, atau mau komen. Nah, itu boleh teman-teman ya. Terus jangan lupa nih, subscribe juga, dan share video ini ke semua anak-anak youth, atau mungkin ke semua teman-teman atau saudara-saudara kita, supaya bisa terberkati bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian, saya Doni, dan dengan Kori Tuanta, hari ini sudah biar bisa menjadi berkat apa yang kita omongin di sini kok ya. Oke, bye-bye semuanya. Yuk, sampai ketemu. Thank you Kowanta atas waktunya ya. Yo.